orang yang bisa menyatukan prestasi di dua bidang sekaligus. Namun Artika Sari Devi, Putri Indonesia tahun 2004 ini mampu membuktikan kepada publik lewat prestasinya yang gemilang di dunia pendidikan dengan mengejar gelar S2 di Universitas Gadjah Mada, sekaligus menikmati karir keartisannya sebagai bintang film opera Jawa garapan sutradara Gari Nugroho yang menuai sukses di kancah internasional. Mempunyai wajah cantik, otak yang cerdas serta tubuh seksi juga mengantarkan Artika masuk dalam 15 besar di ajang Miss Universe 2005 lalu. Menyusul sukses di ajang Ratu Dunia itu, baru-baru ini wanita kelahiran Bangka Belitung 29 September 79 ini terpilih sebagai brand ambassador UNICEF dan produk langsing dari Singapura, mengalahkan kandidat lainnya. Namun, sungguh mengejutkan ketika iklan yang dibintanginya mulai muncul di media cetak 2 bulan belakangan ini. Betapa tidak, Artika yang biasa tampil anggun dengan balutan gaun atau kebaya di acara yang biasanya dihadiri oleh selebriti, mendadak muncul sebagai ikon dengan menonjolkan tubuh seksinya yang dibalut busana two pieces berwarna keemasan lengkap dengan sayap berwarna hijau di bagian punggungnya. Selentingan pun beredar jika keberanian Artika dipacu oleh iming-iming honor yang mencapai angka fantastis yakni 1 miliar rupiah. Namun Artika seolah tidak acuh dengan isu miring yang beredar. Ia punya pertimbangan khusus dengan menerima tawaran menjadi bintang iklan yang tidak hanya menomorsatukan tubuh seksinya semata, tapi juga sekaligus menobatkan dirinya sebagai artis dengan bayaran termahal. Aduh, kayaknya nggak etis kalau sebut nominalnya ya, tapi ya lebih daripada itu sih ada kepuasan tersendiri ya, karena rasanya dibanding dari 1 miliar itu mau gede ukurannya, mau kecil ukurannya, dan buat aku rezeki itu nggak selalu dinilai dengan nominal gitu, tapi juga dengan ketenangan yang aku dapet, kebahagiaan aku karena di sekeliling selalu ada orang tua aku yang selalu mendukung, teman-teman gitu. Jadi tapi sekaligus juga mengingatkan kalau dari banyaknya rezeki, dari banyaknya kemudahan yang udah Tuhan kasih, itu ada yang harus aku berikan juga. Aku balikin itu ke teman-teman, ke saudara-saudara aku yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Dan ya itu sebenarnya baju yang diadaptasi dari tokoh Angel dalam tokoh-tokoh biasanya di film-film, di cerita-cerita dongeng-dongeng, emang bajunya kan seperti itu. Kalau aku lihat pertama kali malah waktu ditawarin konsepnya seperti ini, aku lihat wah ini kayak bajunya Tambelina gitu. Tambelina tuh peri di film gitu, ya bajunya seperti ini, dan konsep fotonya pun bukan pose yang vulgar, enggak. Jika sebagian orang merasakan dilema akan buayan popularitas yang sedang memuncak, sehingga hampir tak memiliki waktu untuk menjalani kehidupan yang bersifat pribadi, tapi Artika justru sebaliknya, sama sekali tak tampak kelelahan di wajahnya. Meski memiliki jadwal keartisan yang sangat padat, semuanya justru dijalani dengan sukacita oleh Artika demi meraih kesuksesan di bidang yang digemarinya selama ini. Langkah Artika pun terasa semakin ringan dalam bekerja ketika ia mendapat dukungan penuh dari keluarga dan kerabatnya. Kalau dibilang puas apa enggak sih belum ya gitu. Artinya sebenarnya ini lagi kangen pengen acting di film juga. Jadi sekarang kayaknya lagi ada beberapa pertimbangan untuk film. Kenapa kemarin-kemarin nggak diambil? Karena memang waktunya juga belum sempat. Karena kan produksi film itu makan waktu. Penting sih sebenarnya membuat skala prioritas ya. Gitu. Apa dulu nih yang mau diduluin, terus jangka panjangnya apa? Gitu. Alangkah indah kehidupan yang dijalani Artika. Kesuksesannya di dunia pendidikan dan akting juga dibarengi dengan kisah cintanya yang mulus dengan mantan vokalis Ada Band Ibrahim Imran atau yang akrab disapa Baim. Unik memang kisah cinta pasangan yang terpaut perbedaan usia 4 tahun itu. Di awal pertemuan, Artika sempat memandang sebelah mata kepada Baim yang saat itu masih aktif dengan kegiatan bandnya. Namun, lewat perkenalan seorang teman, pandangan Artika tentang Baim pun berubah. Bahkan Artika mendapat pelajaran berharga untuk tidak menilai orang dari luarnya saja, melainkan inner beauty lah yang juga harus diperhatikan. Banyak yang salah sebenarnya dari penilaian aku. Pertama ngelihat dia, yang aku pikir dia kan anak band juga, nggak pernah serius. Dan aku pernah tahu dia bisa ngobrol serius tuh ya pada waktu diskusi di kampus gitu. Ternyata nih anak
serius juga gitu. Setiap kali aku punya topik apa gitu yang aku pikir dia nggak bisa ikut nimbrung gitu, wah dia malah antusias gitu. Ya tapi memang karena aku lihat dia juga di lingkungan di keluarganya, dia juga anak nomor pertama, tanggung jawab, terus sama mamahnya juga dia sayang banget gitu ke orang lain pun gitu ya di situ aku lihat dia orangnya memang dewasa, matang, nggak seperti penampilan dia. Kalau orang lihat kayaknya kalau anak band kan kita seenaknya aja gitu kan, karena dia tuh biar kita aja deh yang jalannya aja yang tahu, nggak perlu kasih tahu detailnya lah gitu. Tapi ya mungkin kalau penafsiran orang kalau ngelihat itu pacaran ya mungkin ya kali karena terlalu dekat aja. Tapi kalau untuk komitmen yang lebih serius, ya itu kita memang sedang dalam proses itu. Jadi ya biarin aja berproses secara alami aja.